Halo, selamat malam, Leho. Apakah surat merah itu artinya pasti blacklist? Oke, surat merah atau surat stempel merah dari imigrasi Hong Kong itu sebenarnya adalah beberapa kondisi teman-teman yang memaksakan diri menunggu visa di Hong Kong. Yang sepertinya teman-teman mulai kurang memahami bahwa di saat Anda diputus kontrak atau Anda mengundurkan diri, entah berapa lama Anda bekerja di Hong Kong, sebenarnya kita harus pulang ke negara asal atau keluar dari Hong Kong untuk proses. Dan itu peraturan yang sudah baku. Namun dari beberapa tahun ini terakhir, teman-teman selalu menanyakan, Mbak, apakah aturan sekarang? Apakah ini aturan yang baru? Jadi ini bukan aturan yang baru, tapi ini merupakan aturan dari dulu. Namun ada beberapa sebagian agensi yang mungkin berani mengambil resiko membantu kalian, memproses kalian untuk tetap tinggal di Hong Kong menunggu proses dengan berbagai alasan. Dimana setelah 14 hari Anda pemutusan kontrak, kemudian Anda mendapatkan majikan dan dokumen Anda disubmit ke imigrasi, Anda tidak perlu extend visa. Ada juga setelah itu ternyata dalam kurun waktu 4 minggu Anda belum mendapatkan visa, Anda terus masih melakukan extension of stay. Dan mungkin di dalam kondisi tersebut, setelah extension of stay kedua, Anda mendapatkan reconsideration letter, yang artinya ada mungkin di sana majikan lama dikonfirmasi oleh pihak imigrasi, ternyata ada hal-hal tertentu yang memang perlu direkonfirm dari surat pernyataan pemutusan kontrak Anda. Dan imigrasi mungkin ada beberapa pertimbangan bahwa Anda harus pulang ke Indonesia, tapi Anda tetap melakukan lagi dengan extension of stay Anda untuk mendapatkan visa kerja Anda. Jika pernyataan tersebut ternyata ditentang majikan, otomatis secara tidak langsung Anda akan mendapatkan surat merah 2 kali. Jadi surat merah itu ada beberapa kali. Yang pertama adalah pemberitahuan bahwa Anda tidak bisa lagi untuk menunggu visa di Hong Kong, Anda harus keluar Hong Kong. Yang kedua, Anda masih berusaha untuk banding dengan berbagai cara, namun ternyata Anda kalah di banding kedua. Anda kalau sudah kalah di banding kedua, jangan pernah mau naik banding ketiga. Karena di saat Anda banding kedua, Anda sudah disuruh pulang, tapi Anda banding kedua, sebaiknya Anda pulang ke Indonesia kemudian proses dari awal. Karena di saat banding kedua bisa jadi Anda di-ban 6 bulan. Karena suratnya berbeda. Kemudian kalau Anda tetap banding sampai 3 kali, suratnya adalah jelas. Itu berbeda lagi. Suratnya pemberitahuan Anda di blacklist. Dan itu bisa jadi 2 tahun minimal. Jadi surat merah ada 3 konsep di sana, tetapi jika Anda pertama, kan karena di situ kita 14 hari dapat kontrak kerja diajukan, itu kita akan menunggu 1 bulan karena untuk aplikasi visa estimasinya 4-6 minggu. Jadi kalau Anda 4 minggu sudah nggak ada kabar, harap ditanyakan kepada agensinya prosesnya sampai mana. Jadi jangan iya nggak tahu. Nah, kejadian yang terjadi kemarin itu kan kepada teman kita itu sebenarnya dia selalu menanyakan prosesnya, tapi agen tidak mampu memberikan jawaban yang tepat. Hingga akhirnya dia sembari berpikir, karena di saat menunggu visa dia ditempatkan di rumah majikan baru sama agensi, karena agensi tidak mempunyai izin dari KJRI, agensi kebetulan juga tidak punya boarding, sehingga si anak ini ditempatkan di majikan baru sambil bekerja. Namun setelah dia menjalani, ada hal tertentu yang dia kurang mampu, dia kurang serak, dan sudah pun disampaikan kepada majikan ada ketentuan-ketentuan tertentu yang membuat dia memang memutuskan untuk mundur, tapi dia hanya 1 kali dapat surat merah dan dia tidak di blacklist. Dia cancel kontrak dan aplikasi, tidak membayar apapun ya, karena sebenarnya cancel kontrak maupun cancel aplikasi memang tidak perlu mengganti rugi. Karena majikan pun juga boleh melakukannya kepada PRT atau calon PRT-nya dengan tanpa mengganti rugi, karena itu cancel, bukan terminate. Sekali lagi, pahami
kasus Anda. Dan untuk teman-teman yang memutus kontrak atau diputus kontrak dengan alasan di luar specific case, artinya Anda harus pulang ke negara asal. Terima kasih. Wes tidak nenek imigrasi Hongkong kono kok. Di mana imigrasi Hongkong kono kan. Terus yang satunya kamu pegang, yang satunya kemarin itu kan yang masih yang dibuka itu kamu pegang ya? 60 orang suruh berbicara Ini seneng jenek. Terus Gak oleh hilang ya. gak boleh hilang karena itu nanti bisa dilampirkan kembali untuk di saat kamu mau proses lagi. Oh. Jadi iya. jadi kan bahwa kamu ada catatan itu dan membuktikan, dan surat itu nek iso difotokopi. Oke, kok boleh ada waktu pokoknya longgar tak fotokopi, tak rekap, tak dewek nih. Iya, yang kemarin itu jika semuanya ada, yang masih ada di kamu itu difotokopi, termasuk nek surat cancelin ndak kan, surat cancelin ning gone nganu kan, ning gone imigrasi toh? Enggak, surat yang kalian yang gini. Oke. Jalur imigrasi. Oke, surat cancel. Kok nganu kontrak kerja cancel? Iya, kontrak kerja cancelnya itu nanti difotokopi juga. Tapi sebenarnya nggak usah sih, soalnya kan kontrak kerja cancel itu kan sudah di cancel. Cuma nanti memang kalau dibutuhkan, ya kamu masih ada gitu aja, jangan sampai hilang. Lah yang kok berkas-berkas tak dewene tak pilih, tak dadekne siji. Kok setelah rapi kok tak kabar di sampean. Haya. Terus kamu kalau memang mau proses lagi balik PT lo yo. No. Soalnya mulai potongan. enggak apa-apa. Soalnya kan masalahnya sekarang ternyata peraturannya di Indonesia yang berubah. Oh, beda nih ngono. Dia mengharuskan kamu harus masuk PT mah. Lah sing ngomongnya enggak apa lebu PT enggak usah banyak potongannya enak to Mbak jari ini. Ya ada, tapi resikonya kan beda. Resikonya piye teh? Resikonya kalau kamu nggak masuk PT ya kan, nggak ikut prosedur, ya datamu nggak ada di PT itu. Jadi ini istilahnya numpang proses. Ya, istilahnya numpang proses. Jadi kenapa murah, ya kan? Kalau kamu proses lagi, meskipun kamu masuk di data PT dan kamu mungkin di PT itu PAP dan lain sebagainya, proses itu ada, jadi datamu ada di PT tersebut. Siap. Nah, ini tinggal kamu sendiri. Tapi kan yang ditakutkan kalau ada apa-apa, Cek. Kalau nggak ada apa-apa, yo selamat. Iya, ya saya mending luwes jalan selamat-selamat ae to. Ya wis toh, berarti kan kamu wis paham. Sekalipun potongan kan potongannya sudah jelas berapa. Iya. Ya so misalnya kali ini kan gendah nih sampean luwes gendah to. Tapi bangga sih iso golek sampean. Ya iso. Lah iya, wong digoleki penak gak ilang-ilang. Aku yang ngabari Mbak Alin, Mbak Alin, terima kasih yo. Tenan, tiketku istimewa dari yang lain. Yo, tiketnya istimewa dari yang lain, cancelannya juga istimewa dari yang lain, ya toh, cancelannya nggak perlu membayar apapun. Kancaku penasaran, tapi aku nggak wani cerita. Saya lah. Nggak pengen nyebut. Saya nggak pengen nyebut jenenge sampean. Soalnya ada yang setuju, ada yang tidak. Aku njagani namanya sampean menurut. Musa wae Kak sebenarnya, karena kan itu kan keputusan kamu, bukan keputusanku. Dan iya, kamu tahu iya. apa yang kamu putuskan. Ada resikonya juga. Semisal aku lanjut ya paling ya aku nek kono lah. Ya wes intine itu biarlah menjadi urusan kamu. Yang penting kamu di saat membuat keputusan untuk mundur itu kan urusan kamu sendiri. Memang keputusan kamu, bukan karena paksaan. Yang aku lakukan, aku hanya menjelaskan tentang undang-undang dan peraturannya. Dan kamu sudah tahu dan kamu sadar, makanya kamu mengundurkan diri. Iya, kecuali lah aku nggak sadar bangga lanjut, aku ngerti. Bedone lah, hayya. Wes lah, gak apa-apa lah, biarkanlah orang, kita nggak bisa memaksa orang lain untuk setuju sama kita kok.
Ya, wis tak nikmati sik liburan iki kene ya. Ah, Sapa ngerti iso usahane omah. yes, nah, Bismillahirrahmanirrahim. hayla, ngam lah ya, Hola, hati-hati ya. Oke, siap, terima Hola, kasih ya. ho, Waktu-waktu tak kabari sampean lewes beres. Oke, hola, bye bye. Bye bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam.